Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Pertemuan ke-8 Entrepreneur Project 2. Kita akan membahas tentang bisnis model Canvas. Jadi kalau minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas, yaitu membuat inovasi produk dan jasa baru menggunakan metode design thinking, kali ini saya akan mengajarkan tentang bisnis model Canvas, yaitu menentukan 9 komponen yang diperlukan untuk menyusun bisnis setelah barang dan customer kemarin kalian sudah identifikasikan. Seperti apa itu? Mari kita simak selanjutnya. Baik. Pertarungan abad ini bukan antara produk, namun pertarungan antar bisnis model. How do you modeling your business? Sebagai ilustrasinya adalah 2 bisnis model yang ada di depan ini. Yang satu adalah taksi konvensional, yang satunya adalah taksi online. Kalau dibilang produknya atau jasanya dari 2 bisnis ini adalah sama, yaitu mengantarkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi bisnis modelnya sangat berbeda. Apa itu bisnis model? Yang sebelah kiri adalah taksi konvensional. Dia memiliki pangkalan taksi. Mereka menggunakan radio panggil untuk mengkomunikasikan driver menuju pelanggannya. Kemudian terdapat biaya yang sangat banyak pada taksi konvensional ini, diantaranya argonya harus ditera, kendaraannya harus selalu dikir, mengurus izin plat kuning, belum lagi harus membeli armada, investasi armada dan investasi gudang yang sangat besar sebagai pangkalan. Dan itu tentu saja sangat mahal. Yang ujung-ujungnya nanti biayanya akan menjadi mahal. Sedangkan bisnis model yang kedua dengan taksi online dengan menggunakan media online, menggunakan gadget atau smartphone. Karena konsumen sekarang smart, maka alatnya harus smart, yaitu smartphone. Industrinya juga harus smart untuk menangkap peluang dan melakukan analisa. Taksi online, mereka tidak memerlukan investasi armada. Mereka juga tidak memerlukan investasi kantor yang besar atau pergudangan untuk pangkalan. Mereka juga tidak menginvestasikan driver, menyewa atau mengontrak driver. Mereka hanya membuat aplikasi yang mempertemukan antara orang yang butuh untuk transportasi dari titik A ke titik B dengan para pemilik mobil yang belum optimal dalam penggunaan mobilnya. Padahal jasa yang diberikan adalah sama, tapi bisnis modelnya berbeda. Dan kita sekarang tahu mana yang menang di bisnis ini, yaitu taksi online. Sedangkan taksi konvensional pelan-pelan mulai bergeser. Kecuali taksi konvensional yang ikut ke dalam sistem taksi online sekarang yang masih bisa bertahan. Saya akan menjelaskan bisnis model Canvas.
Kalau tadi saya sudah menginformasikan bagaimana pentingnya. Yang pertama, di era perkembangan teknologi informasi, untuk memulai bisnis, di antaranya startup, dan menjadi seorang pengusaha startup yang sukses diperlukan pemahaman bisnis model kanvas. Yang kedua, tidak hanya memiliki ide yang bagus, produk yang keren untuk masuk ke pasar, dan modal banyak untuk menjadi sukses, tetapi diperlukan juga pemahaman dan pembuatan model bisnis yang tepat dan sistematis. Yang ketiga, faktor yang paling penting untuk menjalankan bisnis supaya sukses adalah model bisnis. Definisi dari model bisnis adalah sebuah konsep bagaimana organisasi atau sebuah perusahaan mendapatkan, membuat, dan menyalurkan sebuah nilai. Jadi kalau kalian sering melihat di sebelah atas kiri, input, proses, output. Bisnis model tidak lepas dari input, proses, output, di mana kita mendapatkan dari input ini para supplier bahan baku misalkan, kemudian buat di dalam prosesnya. Bukan beda, bisa kulit kering bagus ini mas. Alvan tolong di mute. Kulitnya kering sama kalau di tangan kan begitu aja. Kita membersihkan nanti kita coba kering dengan matahari kan nggak bisa baca di pakai Bentar ya, saya coba. Aja ya. Oke. Input, proses, output. Bentar. Alfa coba di mute Alfa. Saya coba mute kok ini nggak mau ini. Alvan tolong di mute Alvan. Alvan tolong di mute. Ya, input, proses, output. Kemudian yang kelima, bisnis model itu mendefinisikan 9 komponen. Ada customer segment, customer relationship, channel distribution, ada value proposition, ada key activities, ada key resource, ada key partners, ada cost structure, dan ada revenue stream. Apa itu? Oke, kita bahas. Alvan, kok nggak bisa di mute ya? Ini kan mengganggu sekali. Bisnis model Canva adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang ada atau yang sudah kita jalani. Bisnis Canva model juga tools atau alat
Seakan kita melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan detail. Apa saja elemen-elemen kunci yang terjadi dengan bisnis kita. Dengan demikian kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu menjawab pertanyaan seputar bisnis kita. Bisa didengar ini? Bisa, Pak. Riki Ageng. Saya bisa dibantu. Bisa, Pak. Kamu saya jadikan co-host ya. Nanti ada yang suara-suara langsung kamu mute ya. Iya, Pak. Oke. Ini ada suara mute ini. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci yang ada di bisnis model Canvas, kita jadi lebih mudah melakukan analisa apa yang kurang tepat, dan pada akhirnya kita akan mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Pak, mohon maaf, Pak. Sampean salah co-hostnya. Salah apa? Saya. Co-hostnya Alvan, bukan saya. Oke. Sudah, Riki Ageng, bisa? Sudah, Pak. Bisa. Oke, saya lanjutkan. Dari 9 komponen tadi itu, kalian bisa nanti bikin ini, kalau yang sebelah kiri kalian oret-oret, kalian definisi. Atau modelnya seperti ini yang sebelah kanan. Jadi kalian bikin papan besar, kalian print, kemudian kalian diskusikan bareng-bareng menggunakan stiker, itu kamu tempel-tempelkan di situ, diskusi dengan kelompok. Kalau sekarang pandemi menyulitkan untuk berkumpul, maka gunakan Miro. Jadi nanti di akhir sesi ini saya akan meminta kalian untuk mendefinisikan bisnis model Canvas dari produk dan jasa yang sudah kalian buat di dalam Miro. Saya lanjutkan. Intinya adalah input, proses, output. Di input itu ada supplier yang mensuplai bahan baku, kemudian ada proses di tempat kita, di perusahaan kita atau di manajemen kita yang membuat produk, atau pergudangan, marketing, keuangan, penjualan, dan lain sebagainya, dan outputnya berupa barang yang diberikan kepada konsumen. Jadi kalau dari atas itu aliran produk, kalau yang di bawah adalah aliran uang. Jadi kalau aliran produk dari input, proses, output, atau dari supplier ke perusahaan kita, kemudian produk kita kirim ke konsumen. Ketika konsumen menerima produk, dia akan melakukan pembayaran. Pembayaran diberikan pada perusahaan kita untuk membiayai biaya operasional dan untuk membayar kepada supplier. Bisa juga berupa utang atau berupa pembayaran. Saya lanjutkan. Input, proses, output. Tadi itu kalau digambarkan lebih detail lagi, ada supplier yang mengirim bahan mentah, ada pabrik yang membuat barang, kemudian ada distributor, distributor di bawahnya ada pengecer, pengecer ada yang ke konsumen. Ada juga dari bahan mentah
kemudian perusahaan langsung ke konsumen. Ini aliran barang, sedangkan aliran uang dari konsumen diberikan kepada pengecer, pengecer diberikan pada distributor, distributor diberikan pada pabrik, pabrik diberikan kepada supplier. Saya lanjutkan. Jadi konsep input, proses, output. Kalau kita ngomong input, maka di situ ada partner, berarti nanti perlu key partner yang ada di bisnis model kanvasnya, ada key activities atau kunci aktivitas kunci, ada key resource atau sumber daya kunci, dan ada value proposition atau proposisi nilai. Nah, ini grupnya input, ini proses di sini, dan output di sini hubungannya dengan customer. Yang diberikan apa? Produk. Produk itu value proposisinya berupa produk, kemudian diberikan melalui channel distribution, dan customer relationship. Dari 4 hal ini akan mendapatkan revenue stream atau mendapatkan pendapatan. Karena kita menjual produk kepada customer, maka kita akan mendapatkan pendapatan. Dan yang sebelah kiri, karena kita melakukan aktivitas dan melakukan resource berupa investasi, dan kita berpartner mendapatkan kiriman barang dari supplier ataupun dari investor, maka ini menjadi biaya. Maka di sini sebelah kiri adalah cost structure atau struktur cost. Jadi bentuknya seperti ini untuk memudahkan kalian mengingat. Ada input, proses, output. Di situ di dalamnya ada bisnis model kanvas yang ada 9. Ini 9. Kalau dibagi seperti ini. Ada wilayah input, ada wilayah output. Sampai di sini bisa dipahami? Saya lanjutkan. Supaya lebih paham lagi. Input, proses, output. Ada supplier, ada perusahaan kita, ada konsumen. Kemudian di sini diterjemahkan ke dalam value proposition, bisnis model kanvas, konsumen, customer segment, kemudian ada customer relationship, ada channel distribution, ada value proposition, ada revenue stream, ada key activities, key resource, key partnership, dan ada cost structure. Ketika kita sudah membuat bisnis model ini nanti, di dalamnya ada 9 komponen ini, kita bisa menerapkan strategi di pasar itu ada 2. Satu, simple marketing, yang kedua adalah blue ocean. Simple marketing dilakukan ketika pasarnya ini masih terbuka lebar dan pemainnya masih sangat sedikit. Jadi jumlah permintaan jauh lebih besar dari suplainya. Jadi kita simple marketing, kamu pakai metode apa aja bisa laku. Tetapi ketika pasarnya itu sudah sebaliknya, demand-nya itu lebih kecil dibandingkan suplainya, maka kamu harus melakukan strategi blue ocean. Caranya apa? Tingkatkan value atau nilai tambah yang ada di produkmu dibandingkan dengan kompetitormu, atau kamu lakukan pengurangan biaya atau dengan strategi cost leadership. Oke, ini model secara globalnya. Saya lanjutkan. Kita akan belajar tentang 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, ini adalah pattern-nya. Ini adalah formatnya seperti ini. Jadi kalian nanti saya beri di Miro format ini dan silakan didefinisikan bisnis model kanvasnya masing-masing antara produk dan jasa. Jadi ada 2 bisnis model. Saya lanjutkan. Kita mulai belajar satu persatu tentang 9 komponen bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment.
Komponen pertama yang perlu kita buat adalah customer segment. Pada komponen ini, kita mendefinisikan kepada siapa kita menciptakan nilai dan siapa pelanggan yang paling penting. Pelanggan merupakan jantung dari setiap model bisnis. Tanpa pelanggan, tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan perlu mengelompokkan pelanggan dalam segmen yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan perilaku pengeluaran, atau hal yang lainnya. Perusahaan juga harus mengambil keputusan untuk memilih segmen mana yang harus dilayani dan tidak dilayani. Jadi, jangan mengambil semuanya, tetapi harus fokus. Semakin kamu bisa mendetailkan segmen pasarmu, maka kemungkinan untuk bisa menjual produk akan semakin tinggi. Saya lanjutkan. Customer segment. Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Segmen target bisa dibedakan berdasarkan hal-hal seperti 1. Tingkat ekonomi, menengah, atas, atau bawah. Atau bisa juga berdasarkan pendapat mereka atau jajan bulanan mereka. Yang kedua, segmentasi berdasarkan umur. Terserah, mau umur berapa didefinisikan, bisa juga umur anak-anak, remaja, dewasa misalkan. Atau komunitas tertentu, segmen komunitas tertentu. Contohnya komunitas pecinta hewan, komunitas ibu-ibu pengajian, komunitas pencinta alam. Itu juga pasar dengan segmen tertentu. Yang keempat, dibedakan berdasarkan perilaku dari target konsumen kita. Misalkan, reaksi perilaku ini terhadap barang-barang yang mahal. Ada yang benar-benar sensitif terhadap harga, ada yang kalau nggak mahal, nggak mau beli. Contohnya Rolex, BMW. Semakin mahal, semakin laris. Karena dia bukan komoditas, karena dia ada value, ada merek yang membuat orang yang beli akan menjadi pride atau bangga. Oke, kita sudah belajar tentang segmen market. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Mendeskripsikan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Kita harus tahu masalah apa yang diselesaikan dan kebutuhan mana yang dipuaskan. Dan produk atau jasa apa yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan tersebut. Jadi yang sudah kita lakukan kemarin dengan model design thinking adalah kita membuat value proposition dan customer segment. Jadi dua itu saja yang baru kita definisikan. Kalau kemarin kalian baru mendefinisikan produk atau jasanya saja, tetapi belum membidik dengan tepat segmennya, maka di sini kalian harus mendefinisikan dengan detail siapa customer segmen kalian. Saya lanjutkan. Value proposition. Manfaat apa yang dapat diberikan atau ditawarkan melalui segmen ini? Yang pertama adalah value proposition atau mudahnya produk adalah hal yang kita tawarkan ke target konsumen kita. Misalnya kita jualan bahan makanan organik ke komunitas vegetarian. Jualan kreasi dari batik untuk anak muda. Jadi jelas ya barangnya atau jasanya jelas,
segmen pasarnya jelas. Jualan aplikasi untuk Android misalnya, atau kita menawarkan jasa pelatihan bisnis ke mahasiswa dan UKM, atau arsitek yang jualan jasa desain ke pelanggan yang mau renovasi rumahnya, dan contoh lainnya lagi. Kenapa lebih cocok disebut value proposition? Karena agar kita tidak terjebak dengan istilah produk yang selalu identik dengan barang. Sementara value proposition tidak hanya barang, namun juga jasa. Contohnya, jasa arsitek, jasa konsultan, pelatihan bisnis, jasa fotografi, atau bahkan gabungan dari jasa dan produk. Misalkan jasa pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi. Itu ada jasanya, juga ada produknya. Kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu channel. Mendeskripsikan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya untuk memberikan value proposition. Di situ di dalamnya ada komunikasi dan distribusi adalah antarmuka atau interface perusahaan dengan pelanggan. Jadi kalau di gambarnya, di tengah itu adalah value proposition atau produk, sedangkan yang di kanan itu adalah customer, maka channel adalah hubung antara produk atau value proposition dengan target customer kita. Saya lanjutkan, channel. Mulai dari kesadaran pelanggan sampai dengan pelayanan purna jual. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition atau proposisi nilai kita ke konsumen. Cara ini bisa sangat bermacam-macam tergantung dari segmen konsumen yang kita bidik. Channel ini adalah salah satu hal yang sangat penting diperhatikan. Karena kalau kurang tepat, kita tidak akan bisa meraih target segmen kita. Channel bisa juga disebut sebagai cara kita menyampaikan produk kepada konsumen. Channel tersebut bisa berupa penjualan langsung, bisa juga melalui distributor, melalui tenaga marketing, bisa juga melalui website, bisa melalui forum jual beli, atau melalui trade kaskus misalnya. Poin yang kedua tentang channel. Macam-macam channel bisa dilakukan. Makin kreatif kita menciptakan channel penjualan, makin besar peluang kita untuk unggul dalam bersaing dan efektif dalam menjaring pelanggan. Kunci dari pemilihan channel ini adalah cara yang tepat untuk menyampaikan value proposition kita kepada segmen target kita. Saya lanjutkan yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship mendeskripsikan bagaimana perusahaan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Ini penting jangka panjang karena kita ingin bisnis kita itu berjalan sustainable. Sustainable itu bisa diartikan juga terus-menerus atau jangka panjang. Customer relationship, salah satu misi marketing adalah untuk terus menambah lagi konsumen yang bisa dilayani. Hal ini tentunya berarti semakin banyak penjualan. Cara untuk mendapatkan, menambah jumlah konsumen, dan untuk mempertahankan konsumen. Customer relationship itu juga equal dengan marketing. Agar konsumen ini agar terus setia dengan kita, maka diperlukan untuk membuat hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini yang dimaksud dengan customer relationship, yaitu wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggan kita. Di era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, banyak sekali cara untuk menghubungkan dengan customer. Bisa menggunakan
website, Facebook, Twitter, Kaskus, Thread and Forum, BBM, Yahoo Messenger, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semua itu bisa dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Dengan hubungan yang lancar tersebut, kita bisa dengan mudah menyampaikan sesuatu kepada konsumen kita. Misalnya produk baru, ada diskon, ada penawaran khusus, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga bisa mendapatkan info, feedback, respon, keinginan dari konsumen kita. Yang kelima adalah key resource atau aset terpenting yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, untuk menjalankan proses tadi itu yang saya bahas berkali-kali. Ini gambarnya yang kuning ini ya. Key resource. Kalau diterjemahkan, resource itu artinya sumber daya. Sumber daya yang utama. Maksudnya resource-resource yang kita punya atau kita masih punya. Key resource ini adalah syarat yang harus dipenuhi atau resource yang harus kita miliki untuk melakukan aktivitas utama kita. Kalau kita kehilangan key resource ini dalam bisnis kita, maka tidak akan jalan bisnis kita. Contohnya, kalau kita membuka usaha kantin di dekat kampus, maka key resource kita yang harus kita miliki adalah satu, tempat usaha atau gerainya atau lapaknya. Yang kedua, pegawainya, juru masaknya, pelayannya, dan juga alat-alat masaknya. Ini contoh dari key resource. Yang keenam, key aktivitas atau aktivitas kunci, yaitu hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis model. Penjelasannya, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Anda lakukan untuk menghasilkan uang, itu adalah key aktivitas. Apakah Anda mengadakan event, mengumpulkan uang lalu mendapatkan dana dari sponsor? Nah, itu kegiatan Anda, itu key aktivitas Anda. Apakah Anda akan mengadakan kursus web design yang akan berlangsung setiap hari, misalkan, maka key aktivitas Anda yaitu tadi, membuat kursus web design. Yang ketujuh adalah key partnership, partner atau mitra utama, yaitu jaringan kerjasama yang terjalin dengan organisasi untuk memasarkan produk organisasi. Ya, bisa organisasi, bisa perusahaan maksudnya. Kenapa ke organisasi? Karena yang sering kalau pengusaha pemula itu masih belum punya perusahaan. Jadi sifatnya masih organisasi. Jadi bersama teman-teman menciptakan produk dan menciptakan bisnis model. Jadi bentuknya masih organisasi. Oke, apa itu key partner? Yang pertama, sukses berbisnis itu tidak bisa sendirian. Anda harus bekerjasama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis Anda memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Jadi investor ini juga key partner juga. Apakah Anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor? Nah, distributor ini juga key partner. Apakah Anda perlu mendapatkan endorsement dari selebriti dan memberikan persentase saham kepada selebriti tersebut? Nah, selebriti ini juga sebagai key partner Anda. Poin yang kedua, menggandeng partner yang melengkapi kemampuan yang kita miliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Misalnya, Anda sangat ahli membuat makanan yang enak, maka carilah partner yang bisa menjual makanan tersebut. Misalkan lagi Anda kenal distributor suatu produk yang lebih murah, maka carilah partner yang bisa membuat website untuk jualan online. Poin yang ketiga, pikirkan untuk menjalin kolaborasi dengan partner. Kenapa partner penting? Ya karena kita memiliki banyak keterbatasan.
maka kita harus bekerja sama dengan orang lain yang memiliki yang kita tidak miliki. Kuncinya seperti itu. Yang kedelapan adalah cost structure atau struktur biaya. Dana yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan selama proses berjalannya bisnis model. Jadi kita melakukan aktivitas, ada partner, ada sumber daya, semuanya memerlukan biaya. Biaya itu disusun menjadi biaya total di cost structure. Ini harus kita hitung, harus kita definisikan. Cost structure, poin pertama, semua hal yang dilakukan dari poin 6 hingga 9, poin 6 dengan 9 itu ada key activities, key resource, dan key partners. Memerlukan biaya, lakukan perhitungan secara seksama, lalu putuskan apakah rencana bisnis Anda ini menguntungkan atau tidak. Mengetahui menguntungkan atau tidaknya sebenarnya sederhana saja. Caranya adalah apakah penghasilan Anda lebih besar dari pengeluaran. Jadi, cost structure tadi dihitung pengeluarannya dibandingkan dengan nanti yang namanya revenue stream itu besar mana. Kalau ternyata cost-nya lebih besar, itu berarti rugi, tidak layak untuk diteruskan. Poin yang kedua, jalankan bisnis yang profitable di atas kertas. Jadi kalau Anda hitung nanti revenue atau pendapatannya itu lebih besar daripada biayanya, maka lanjutkan. Kerjakan bisnis itu supaya benar-benar menjadi bisnis, tidak hanya di atas kertas. Yang kesembilan atau yang terakhir, elemen terakhir adalah revenue stream. Revenue stream atau aliran pendapatan mempresentasikan bagaimana perusahaan mendapatkan uang dari pelanggan dengan memberikan nilai atau memberikan produk atau jasa kepada pelanggan dan pelanggan mau membayar produk atau jasa itu. Ada beberapa cara untuk menentukan revenue stream, yaitu dengan penjualan aset atau penjualan barang atau penjualan jasa kepada customer, atau ongkos pemakaian, atau biaya berlangganan, atau sewa, atau iklan, dan bentuk yang lainnya. Saya bahas lebih detail. Revenue stream yang pertama. Pada umumnya, bisnis, terutama perdagangan, menghasilkan uang dari keuntungan penjualan, atau kadang disebut dengan laba atau profit. Laba atau profit adalah salah satu model revenue stream yang sederhana. Sekali lagi, saya ulangi. Laba atau profit adalah salah satu model revenue stream yang sederhana. Profit didapatkan dari selisih semua pendapatan penjualan atau omset dikurangi semua biaya. Contohnya, kalau kita jualan makanan untuk berbuka puasa seperti es teler, berarti profitnya secara sederhana adalah semua uang yang kita dapat dari penjualan dikurangi semua biaya. Bisa biaya bahan baku, biaya upah kerja, biaya listrik, ditambah biaya sewa, ditambah biaya kemasan, dan lain sebagainya. Kalau ada untung, maka itu adalah profit. Poin yang kedua, namun demikian, tidak semua model bisnis menghasilkan uang dari selisih penjualan dikurangi biaya atau dari profit saja. Misalkan bisnis jasa. Model bisnis perusahaan yang menawarkan jasa tentu tidak menghasilkan uang dari profit saja, tapi yang lebih utama adalah dari pembayaran atas jasa yang diberikan. Contoh model bisnis jasa ini adalah jasa konsultasi, jasa pembuatan biro iklan, jasa pembuatan fotografi, jasa desain web, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa model usaha yang menghasilkan usaha dari komisi, dari biaya iklan, atau juga dari model pay per click, seperti YouTube misalkan. Dan juga yang revenue stream-nya didapatkan dari bayaran jasa, ditambah juga dari supplier. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, contohnya adalah dokter. Jasanya juga dibayar, obatnya juga dibayar.
dia juga dapat dari pelanggan, dia juga dapat dari perusahaan obat. Kita masuk ke contoh bisnis model kanvas. Contoh yang pertama adalah bisnis model kanvas milik Air Asia. Air Asia tagline-nya adalah low cost carrier. Jadi pesawat yang membawa penumpang dengan harga murah. Kita lihat customer segmennya siapa. Price conscious traveler, yaitu orang yang suka berpergian namun sadar biaya, yang inginnya selalu murah. Kemudian apa value proposition-nya atau produknya adalah maskapai penerbangan atau jasa penerbangan dengan biaya murah. Kemudian bagaimana cara channel distribusinya? Melalui website, mereka juga punya sales office atau kantor penjualan, mereka juga punya call center. Kemudian customer relationship-nya melalui website, sales office, dan call center tersebut. Kemudian apa sih key activities-nya atau aktivitasnya apa? Adalah mengantarkan dari titik ke titik, dari bandara ke bandara sesuai rute mereka. Kemudian pemanfaatan pesawat semaksimal mungkin. Semuanya jadi satu kelas, tidak ada bisnis, tidak ada apa, mereka cuma satu kelas, yaitu kelas ekonomi. Kemudian key resource-nya apa? Pesawat itu key resource-nya. Kemudian pilot dan pramugari. Kemudian ada platform atau aplikasi untuk transaksi. Kemudian manajemen operasional dan perbaikan. Itu key resource mereka. Sedangkan key partner mereka, mereka punya partner bandara udara. Jadi Angkasa Pura, itu kalau di sini, itu partner mereka. Atau misalkan kalau mereka tidak punya pesawat sendiri, maka mereka memiliki partner dari perusahaan pemilik pesawat. Kemudian cost structure-nya atau struktur biayanya apa aja? Ada biaya pesawat, ada biaya perbaikan dan operasional, ada biaya platform digital, internet tadi itu, aplikasi, ada biaya airport atau bandara, ada biaya pilot dan pramugari, dan ada berbagai macam servis-servis tambahan yang harus dibayar. Sedangkan revenue stream-nya mereka dapat dari customer yang membeli tiket mereka. Ini contoh yang pertama ya, bisnis model kanvas. Saya beri contoh yang kedua, Easy Taxi. Ini Easy Taxi ini sama seperti Gokar, Gojek seperti itu. Siapa customer mereka? Customer mereka ada dua. Satu adalah driver. Yang kedua adalah pelanggan yang memerlukan jasa taksi. Kemudian apa value proposition-nya? Kalau untuk driver, menawarkan cara yang mudah untuk mendapatkan customer, mudah dan murah melalui aplikasi Easy Taxi. Sedangkan untuk pelanggan taksi, value proposition yang ditawarkan adalah cara yang mudah dan aman untuk mendapatkan layanan taksi dimanapun. Ini melalui aplikasi. Jadi kalau easy dan safe itu biasanya sulit digabungkan. Tapi di sini dia menggabungkan. Kenapa kok easy? Karena dia dengan aplikasi yang diinstal di handphonenya, dia kapan saja dan di mana saja bisa order taksi. Kenapa kok aman? Karena seluruh driver itu sudah tercatat biodatanya. Jadi nggak mungkin driver ini akan melakukan kejahatan atau segala sesuatu yang merugikan customer. Karena dia akan dengan mudah diambil atau dilaporkan polisi karena seluruh datanya sudah jelas. Begitu juga sebaliknya, customer seluruh datanya sudah tercatat di aplikasi. Kalau ada apa-apa yang melakukan kerugian, maka dia dengan mudah akan dilaporkan polisi.
customer service relationship-nya melalui customer service untuk yang driver tadi itu, sedangkan untuk yang dengan pelanggan adalah self service atau layanan sendiri menggunakan aplikasi. Kita lihat sekarang key activities-nya, aktivitas kuncinya. Pertama adalah mengakuisisi atau merekrut driver, supir taksi. Yang kedua adalah membuat dan memelihara platform aplikasi. Yang ketiga, aktivitasnya adalah marketing atau memasarkan. Yang keempat adalah melakukan taksi monitoring atau memonitor pergerakan taksi. Ini aktivitas kuncinya. Resource-nya apa? Resource utamanya. Yang pertama, afiliasi para pengendara, para driver taksi. Yang kedua, platform. Platformnya sendiri itu adalah resource-nya dan reputasi dari isi taksi itu sendiri. Kemudian kita ke key partners-nya. Partners-nya ada misalkan investor, tadi sudah kita bahas, distributor. Kemudian misalkan kalau kita tidak punya platform sendiri, kita platformnya pinjam orang lain, maka penyedia platform atau penyedia aplikasi itu adalah partner kita. Cost structure, biayanya apa saja? Biaya market, biaya membuat server untuk aplikasi kita, biaya untuk dukungan hukum, biaya untuk SDM, biaya untuk membuat aplikasi dan merencanakan yang masa depan. Ini biaya-biaya semua. Sedangkan revenue stream atau pendapatan, kalau dari sisi pelanggan atau pemakai taksi, kita memberikan free. Kita tidak menarik biaya. Tetapi untuk driver, kita kenakan $2 per taksi. Ketika dia mengangkut penumpang, maka driver harus membayar $2 kepada isi taksi. Dan setiap bulannya, driver ini membayar $70 sebagai biaya pendaftaran. Bisa lagi nanti revenue stream-nya ditambah iklan. Biasanya kalau sudah terpasang di aplikasi, kan kalau kita punya Gojek, GoPay, itu di situ juga banyak iklan. Itu juga sumber revenue stream juga. Yang lain ada bisnis model ikatan alumni. Ini silakan dipelajari sendiri. Kemudian ada lagi Evelyn Boutique, bagaimana membuat butik, bisnis modelnya seperti apa, ini ada di sini. Nanti akan saya berikan presentasi ini. Ini penulis buku. Penulis buku pun juga harus punya bisnis model. Nah, ini kebetulan hasil karya saya, buku saya, Potret Budaya Indonesia, misalkan. Ini kalian bisa dapatkan di Bukalapak www. Nah, ini salah satu bisnis model yang saya buat. Hasilnya adalah ini. Ini saya mengingatkan dulu kita pernah lab kewirausahaan kita pernah dikunjungi oleh Wakil Gubernur Emil Dardak. Pesan beliau adalah Omu Gresik, tanamkan budaya manufaktur untuk menjadi bangsa yang produktif dan unggul. Budaya manufaktur maksudnya budaya untuk membuat, menciptakan barang atau jasa supaya kita menjadi bangsa yang produktif dan unggul. Jadi kalau kemarin saya sudah ajak kalian membuat barang dan jasa, sekarang bisnis modelnya, ya, hubungannya ke sini supaya kita menjadi bangsa yang produktif dan unggul. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nabila, Familia, Yunita, Hapsi, Alvan, Riki Ageng, silakan. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan tugas minggu depan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Sudah jelas? Bisa lihat di layar monitor? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya tugas kalian adalah mendefinisikan bisnis model kanvas kalian melalui Miro. Jadi di Miro saya sudah taruh sini contoh bisnis model kanvas. 4 tadi itu, ada Air Asia, ada Isi Taksi, ada Ikatan Alumni, ada Evelyn Butik. Tugas kalian adalah membuat bisnis model kanvas kalian. Contohnya kelompok 1. Dia membuat jasa aplikasi traveling dan membuat produk mini note. Silakan didefinisikan di sini customer segmenmu siapa, value proposition yang kamu sampaikan itu apa, kemudian channel distributionmu untuk mendeliver atau memberikan produkmu kepada customermu itu dengan channel apa. Silakan semuanya didefinisikan di sini. 1 kelompok, 2 bisnis model. Kerjakan di Miro ini. Ya. Ada pertanyaan tentang tugas? Silakan kalau ada yang belum jelas. Sudah jelas semuanya? Habsi, jelas? Bagaimana? Ada pertanyaan? Apa yang telah saya sampaikan sudah jelas semuanya? Kok saya nggak bisa dengar ya suaranya ya? Bisa, Pak. Yosi bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Ada pertanyaan Yosi? Sudah jelas semuanya? Insya Allah jelas, Pak. Oke. Yunita? Dengar, Pak. Ada pertanyaan Yunita? Belum ada, Pak. Sudah jelas apa yang saya sampaikan semuanya? Insya Allah jelas. Baik. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Jadi minggu depan, pertemuan yang ke-9, kelompok 1 sampai kelompok 7 mempresentasikan bisnis model kanvas untuk produknya dulu. Kemudian pertemuan yang ke-10, kelompok 1 sampai kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis model kanvasnya untuk yang jasanya. Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri kuliah hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live meeting ya.